Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji kami panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengeluarkan orang-orang mukmin dari kekufuran kepada cahaya iman yang menerangi hatinya. Semoga keselamatan dan kesejahteraan Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta kepada seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai hari akhir. Ayah bunda yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum tentang wanita dan masjid serta memahami hadis tentang keutamaan wanita sholat di rumah. Akhir-akhir ini banyak pertanyaan di seputar boleh atau tidaknya wanita melaksanakan sholat di masjid, utamanya dalam sholat berjamaah. Dan juga pertanyaan selanjutnya, andai kata dibolehkan, apakah bagi wanita lebih baik melaksanakan sholat di masjid atau di rumahnya? Pendapat yang oleh kebanyakan orang dianggap lebih kuat berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW adalah pendapat yang menyatakan bahwa sholat wanita di rumahnya lebih utama dibandingkan sholatnya di masjid, karena didukung oleh banyak hadis. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW. An Abdillahi anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala sholatul mar'ati fi makhdamiha afdalu min sholatiha fi baitiha wa sholatuha fi baitiha afdalu min sholatiha fi hujuratiha. Dari Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sholatnya seorang wanita di mahdanya lebih utama daripada sholat di rumahnya, dan sholat di rumahnya lebih utama daripada sholat di kamar tamunya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dari Abdullah bin Mas'ud dalam sahihnya. Hadis-hadis di atas sama sekali tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan mengerjakan sholat di masjid. Quran Surat At-Taubah ayat 17 dan 18. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Ada pendapat lain yang mengatakan dari pernyataan di atas, sebagaimana yang ternukil dari Ibnu Hazm al-Muhalla, sholatnya seorang wanita di rumahnya secara umum lebih baik dibandingkan sholatnya yang dilakukan di masjid. Namun bila ada wanita yang meminta izin untuk melaksanakan sholat di masjid, kita tidak boleh melarangnya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, salah seorang istri Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu biasa menghadiri sholat isya dan subuh berjamaah di masjid. Ada yang berkata kepadanya, mengapa Anda keluar? Bukankah Anda tahu bahwa Umar tidak menyukai hal ini dan pencemburu? Ia menjawab, apa yang menghalanginya untuk melarangku? Adalah sabda Nabi SAW, janganlah kalian melarang kaum wanita pergi ke masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam konteks kekinian, larangan mutlak terhadap wanita untuk pergi ke masjid menjadi tidak relevan, karena saat ini kepergian mereka ke masjid justru lebih banyak memberi maslahat, karena kesadaran kaum wanita
yang cukup tinggi untuk meraih pahala sholat berjamaah di masjid dan berbagai aktivitas pendukungnya. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bahwa ketika wanita tersebut pergi ke masjid, ia disarankan untuk tidak memakai wangi-wangian atau termasuk di dalamnya berdandan secara berlebihan, sehingga tidak dikhawatirkan ada fitnah, dan sebaiknya bila tidak ada keperluan, segeralah pulang ketika sholat telah selesai ditunaikan. Inilah kelenturan syariat Islam yang memberikan kebebasan sekaligus pembatasan yang berorientasi pada perolehan maslahat dan penghindaran mafsadat, dan semuanya itu semata-mata dimaksudkan demi terciptanya kemaslahatan serta menghindarkan diri dari kemudaratan, baik bagi wanita itu sendiri maupun orang-orang yang berinteraksi dengannya, bukan sama sekali membelenggu para wanita atau membatasi aktivitas dalam melaksanakan dan menyempurnakan ibadah mereka. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga materi tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak berkenan di hati ayah bunda sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga Allah menuntun kita pada jalan yang lurus serta memberikan kita kemudahan dan keberkahan selama menjalankan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.